Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Novarianti Soleha, NPM 5020072. Saya dari kelas 4B, program studi PGSD. Baiklah, tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu yaitu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang memahami elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru yang mencakup standar kompetensi kelulusan, standar isi, dan standar proses. Yang pertama yaitu kurikulum 2013. Elemen-elemen perubahan kurikulum 2013 mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Yang pertama yaitu A. Perubahan pada kompetensi lulusan adalah konstruksi holistik didukung oleh semua materi atau mata pelajaran, terintegrasi secara vertikal maupun horizontal. B. Perubahan pada materi pembelajaran dikembangkan berbasis kompetensi sehingga memenuhi aspek kesesuaian dan kecukupan. Kemudian mengakomodasi konten lokal, nasional, dan internasional antara lain TIMMS, PISA, dan PIRLS. C. Perubahan pada proses pembelajaran yang mencakup A. Berorientasi pada karakteristik kompetensi yang mencakup 1. Sikap menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. 2. Keterampilan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyajikan, dan menciptakan. 3. Pengetahuan mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. B. Menggunakan pendekatan saintifik, karakteristik kompetensi sesuai jenjang. Untuk SD, tematik terpadu. Untuk SMP, tematik terpadu. Untuk IPA dan IPS, serta untuk SMA, tematik dan mapel atau mata pelajaran menggunakan discovery learning dan project based learning. D. Perubahan pada penilaian mencakup berbasis tes dan non-tes, menilai proses dan output dengan menggunakan authentic assessment. Rapot memuat penilaian kuantitatif tentang pengetahuan dan deskriptif kualitatif tentang sikap dan keterampilan kecukupan. Selanjutnya, elemen kurikulum darurat. Dalam kurikulum darurat, Mendikbud membeberkan kompetensi dasar dikurangi secara drastis untuk setiap mata pelajarannya. Jadi, elemen kurikulum ini agar para guru bisa fokus sehingga tidak melebar melainkan mendalam. Jadi, lebih baik mendalam esensial daripada tidak ada yang tuntas. Maka ini bukan membuat kurikulum menjadi tidak standar, melainkan memilih akan terfokus. Sedangkan pelaksanaan kurikulum darurat ini berlaku sampai akhir tahun ajaran. Tidak hanya memberikan modul untuk pengajar, tetapi juga memberikan paket asesmen diagnotis bagi guru yang menjalankan kurikulum darurat. Jadi, guru dapat mendiagnosis asesmen dilakukan di semua kelas secara berkala untuk mendiagnosis kondisi kognitif dan non-kognitif siswa sebagai dampak pembelajaran jarak jauh. Yang terakhir yaitu elemen kurikulum paradigma baru. Ada 3 elemen di dalam kurikulum paradigma baru. Yang pertama, berbasis kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap dirangkai sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. 2. Pembelajaran yang fleksibel, yaitu
penyusunan capaian pembelajaran dalam fase 2-3 tahun per fase. Sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian, kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajarnya. 3. Karakter Pancasila, yaitu sinergi antara kegiatan pembelajaran rutin sehari-hari di kelas dengan kegiatan non-rutin atau proyek. Interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila. Banyak pembaruan yang muncul pada kurikulum baru ini, seperti salah satunya akan ada kembali pada mata pelajaran TIK, jam pelajaran yang ditetapkan per tahun tidak lagi per minggu, seperti pada KTSP 2013. Siswa mengikuti pelajaran IPA IPS secara terpisah pada tingkat SMP, bukan lagi SMA atau SMK. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.